Sallu ala nabi. Nah baik ya ikhwan, setelah panjang lebar dari apa yang telah saya sampaikan, akhirnya di penutup saya meminta kepada umat Islam semua agar tetap bersabar, tunggu musyawarah ulama dan habaib. Insya Allah dalam waktu ke depan tidak lama akan kumpul para habaib, para kiai, para ulama, para tokoh dari berbagai provinsi kumpul di Jakarta untuk gelar ijtima ulama dalam rangka memberikan arahan kepada umat bermusyawarah siapa sih calon pemimpin yang layak dan patut untuk dipilih oleh umat Islam. Begitu saya mau tanya dulu semua di sini, siap satu komando ulama? Siap ikut ulama? Betul. Kalau gitu siap sabar tunggu ijtima. Takbir. Kalau saya khawatir, insya Allah ulama-ulama yang istiqamah akan memilih yang terbaik buat umat. Saudara, bukan karena dibayar, bukan karena dikasih duit, bukan karena dikasih gedung, dikasih tanah, bukan itu tolok ukurnya. Tapi tolok ukurnya adalah kita lihat siapa akan yang paling terbaik, saudara, untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Itu yang harus kita dukung bersama. Setuju? Setuju? Nah sekarang kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan berkat dan mukjizat surat Al-Fatihah agar Allah memberikan kepada kita kemenangan yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana asran aziza wa fatham mubina wa khalasan jamila wa imaman adila. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, itu tadi apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Tentunya kita sedang menunggu-nunggu ya. Kira-kira FPI, PA212, GNPF Ulama dan juga Ijtima Ulama akan memilih dan menetapkan siapa atau pasangan siapa yang menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau saya sih sebenarnya di atas kertas pastilah Amin, Anies Muhaimin. Rasanya aneh kalau tidak dijatuhkan ke Anies Muhaimin. Kalau kita bicara mengenai kriteria pemimpin yang ya agamanya lebih baik lah. Saya tidak mengatakan benar ya, lebih baik ya. Ini ada 3 orang, Anies, Ganjar, Prabowo. Kira-kira kalau disuruh jadi imam sholat, siapa yang bisa? Kita bicara bisa dulu. Suruh jadi khotib Jumat, siapa yang bisa? Karena ketiganya kan mengaku muslim. Kalau di antara mereka tidak ada yang muslim, ya ada yang tidak muslim, ya wajar kalau mereka kemudian tidak dibebani kewajiban seperti itu. Tapi karena kewajibannya adalah sebagai seorang pemimpin, ya hendaknya mereka juga bisa jadi imam secara real. Jadi imam sholat bisa, jadi khatib bisa, jangan sampai kemudian sang imam justru tidak paham agama. Oke. Itu satu aspek karena kita negara berpancasila ya. Jadi saya menganggap rasanya aneh saja kalau pilihannya tidak ke Anies dan Gus Imin ya, atau Amin, Anies Muhaimin. Karena rasanya dalam konteks ini nggak ada lawan. Even kalau seandainya Ganjar dipasangkan dengan Mahfud MD. Mahfud MD orang paham agama, tapi jangan lupa posisi dia kan sebagai cawapres, calon wakil presiden. Kan yang dicari haruslah primus inter pares jadullah, itu calon presidennya. Ingat ya, calon presidennya dulu yang dipentingkan, bukan calon wakil presidennya. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita lihat apa yang dituliskan tv1news.com ini. Tadi mengulangi apa yang sudah disampaikan secara lisan oleh Habib Rizik ya. tv1news.com, tahun politik masih berlanjut namun hingga kini ketiga calon
Presiden masih belum mendaftar ke KPU. Ketiga capres masih mencari dukungan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Sejumlah kalangan masyarakat termasuk organisasi masyarakat di Indonesia mulai menunjukkan dukungannya kepada para capres. Sementara mantan pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab di depan jamaah menjelaskan dukungannya terhadap capres dalam Pilpres 2024. Habib Rizik Syihab menyatakan dirinya bersama ormas-ormas Islam lainnya yang mendukung FPI selama ini tidak akan meninggalkan maupun mengkhianati umat. Dukungan masih akan ditentukan melalui musyawarah dari para ulama melalui ijtima ulama. Kami sepakat kita tidak boleh meninggalkan umat, kita nggak boleh meninggalkan umat dan kita nggak boleh mengkhianati umat. Kami akan terus berjuang bersama umat untuk membela umat dan akan mati bersama umat Islam, ungkap Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Kemudian jadi umat Islam di Indonesia nggak usah khawatir, ulama-ulama yang ada di ijtima ulama yang selama ini berjuang dengan kita, mereka nggak bakal ninggalin kita, nggak usah khawatir saudara. Lanjutnya, seperti yang ia katakan bahwa musyawarah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Habib Rizik sangat menghormati musyawarah serta putusan yang akan disetujui bersama. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa musyawarah itu adalah identitas orang yang beriman. Sudah urusan orang-orang beriman itu adalah dengan musyawarah di antara mereka. Oleh karena itu, baik saya maupun Buya Qurtubi, begitu juga Habib Bahar, kita tidak akan mengambil keputusan sendiri-sendiri. Insya Allah kita semua akan bermusyawarah. Dan kita akan menjunjung tinggi hasil musyawarah, jelasnya. Ia mengatakan kepada para jemaah untuk sabar dan mengikuti komando dari ulama berdasarkan keputusan dalam musyawarah. Jadi sudah tepat arahan daripada Buya Qurtubi selaku penasihat utama daripada Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Kita semua mesti sabar, tenang. Insya Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Selain itu, Habib Rizik juga berdoa dan berharap agar Indonesia diberikan seorang pemimpin yang beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya, juga tidak mengkhianati rakyatnya. Insya Allah ke depan kita akan mendapatkan pemimpin yang beriman, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin yang cinta kepada rakyat dan negaranya, pemimpin yang tidak khianat, pemimpin yang tidak berdusta, pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin yang tidak menzalimi rakyat. Pemimpin yang mampu untuk saudara membawa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Harapan Habib Rizik. Untuk itu ia menyarankan kepada umat Islam khususnya anggota FPI untuk bersabar hingga putusan dalam musyawarah telah diputuskan. Sebenarnya sahabat era sekalian ya, tidak hanya dukungan yang sifatnya pasif, yang dibutuhkan adalah dukungan yang aktif ya, dari kampanye door to door dan sama-sama mengawal perolehan suara. Itu yang paling penting sesungguhnya. Karena kalau pasif ya nggak ada gunanya. Karena yang dilawan ini kelasnya adalah kelas yang hepengnya banyak, pitinya banyak, ya, duitnya banyak. Sehingga dan juga berkuasa sehingga punya potensi untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, kita tidak ingin suudzon, tapi alangkah baiknya kalau kemudian kita waspada dalam urusan ini ya sobat era sekalian. Dan sekali lagi mudah-mudahan terpilih pasangan yang baik. Ya rasanya nggak akan jauh dari amin. Karena saingannya nggak ada soalnya. Ya. Kalau Anda mau mengkomparasikan antara Anies, Prabowo dan Ganjar dalam soal keislaman, rasanya kita sudah tahu jawabannya. Dalam soal lain kita tidak tahu ya. Tetapi dalam soal keislaman saya pegang Anies Baswedan karena saya kenal dengan dua calon lainnya. Oke, amin. Lombok NTB siap ikut lama, cepat sekali Bang Refli, keren, cadas. Pak Anies adalah orang yang intelektualis, Pak Ganjar tipe pemimpin yang populistik, Pak Prabowo pemikir yang strategis. 2024 Indonesia butuh pemimpin yang berpikir strategis untuk Indonesia Emas 2045. Siapa yang ngomong begitu ya? Yang kita butuhkan itu, Lucky Tremonti, adalah pemimpin yang mau mengubah arah bangsa ini ke dalam kehidupan yang lebih religius. Kita selalu terjebak pada target-target duniawi, 2045 emas, kita harus menjadi negara maju dan lain sebagainya. Padahal hal yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki kehidupan religiusitas kita, spiritualitas kita. Saya meyakinkan kepada 3 capres ya,
bahwa religiusitas, agama dan keyakinan itu harus bisa menjadi sumber energi bagi perbaikan bangsa. Tapi beragama yang benar. Karena kalau kita misalnya melihat hasanah Islam misalnya, bagaimana zaman Khalifah Harun al-Rasyid atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, susah mencari orang miskin misalnya. Karena yang namanya kebenaran, keadilan ditegakkan. Jadi sahabat era sekalian, yang kita cari adalah bagaimana kehidupan religiusitas itu bisa menjadi pengawal. Kita bicara tentang 2045 tapi kita tidak bisa memberantas korupsi, buat apa? Atau semua pemimpinnya cari proyek, buat apa? Ya kan? Anda yakin misalnya pemimpin-pemimpin yang muncul ini pemimpin-pemimpin yang tidak makan proyek selama berkuasa. Karena itulah religiusitas harus kita utamakan. Kita semua pendosa pastinya, tidak ada orang yang sempurna. Tapi paling tidak di antara mereka harus muncul semangat untuk menciptakan masyarakat yang religius, masyarakat yang tolong menolong, masyarakat yang taat beribadah, tapi juga yang bersemangat. Karena dia menganggap bahwa kehidupan duniawi adalah ladang bagi sebanyak-banyaknya mencari amal. Coba bayangkan, kalau seandainya kita punya jiwa sosial semua, nggak akan ada orang kelaparan, nggak akan ada tetangga kita kelaparan. Itu yang kita harus setuju dan itu yang hilang dalam pembicaraan kita tentang membangun sebuah bangsa. Yang kita tuju adalah membangun gedung-gedung, jalan-jalan, dan itu kita lihat dan kita katakan itu sebagai sebuah kemajuan. Padahal penghuninya stres semua. Karena semakin modern sebuah kota, maka biaya hidup semakin tinggi. Ya, maka berlakulah liberalisasi, persaingan bebas. Ya, mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang bisa survive. Jadi survival of the fittest. Padahal yang kita inginkan bukan kehidupan yang guyup, tolong menolong, ke masjid bareng-bareng, ke gereja sama-sama, ya, makan sama-sama. Cobalah misalnya kehidupan di bulan Ramadan itu, di mana ketika orang semua mendapatkan makanan untuk berbuka. Seandainya mental seperti itu dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa kan? Orang kita bisa mendapatkan makanan dengan lezat hanya karena datang ke masjid saja dan berpuasa. Gitu ya sahabat era sekalian. Itu yang kita harus bangun, masyarakat yang religius, masyarakat yang tolong menolong, bukan masyarakat yang free fight liberalism ya, persaingan bebas. Kita sudah pendidikan kita memenjarakan anak-anak siswanya, disuruh berlomba-lomba, satu unggul dengan lainnya, padahal manusia itu dibentuk dengan kecerdasannya masing-masing. Nah, bagaimana kecerdasan masing-masing itu diberi ruang oleh negara? Kalau negara tidak memberikan ruang bagi kecerdasan masing-masing, ya kita tidak akan memunculkan insan-insan yang mandiri ya, tapi insan-insan yang diseragamkan atau seragam, begitu ya. Saya seumur hidup belum pernah melihat dan mendengar Prabowo dan Ganjar itu ngaji, sholawat, zikir, jadi imam apalagi khatib. Kalau Refli Harun apakah pernah melihat mereka pernah melakukan itu? I don't know exactly karena saya tahu mereka ya kan. Ya. Mereka tapi kan kita lihat saja ya. Ya sambil sholawat ya. Apalagi ya, reformasi, kalau pendaftaran capres hanya tinggal 2 pekan tapi gerombolan yang lain masih saling sarang mencari wakilnya. PKS partai sepi peminat. Pola menegi. Jadi kita bacakan sholawat asgil saja ya. Jadi sholawat asgil itu bagi mereka yang zalim, silakan mereka berkelahi ya. Asgil ya, salawat asgil. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan ya negara kita baik ya ke depannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizzalimin zalimin bizzalimin. Wa arijna min bainihim salimin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi salawat asgil itu, ya Allah berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, dan sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim lainnya, ya, wa asghiliz zalimin biz zalimin. Kemudian selamatkanlah kami daripada kejahatan mereka, dan limpahkanlah salawat kepada seluruh keluarga dan para sahabat. Ya, sahabat sekalian, mudah-mudahan negara ini ya berubah directionnya ya, ke direction yang jauh lebih substantif imaterial ketimbang direction yang sangat duniawi sifatnya dan seolah-olah nothing to do dengan kehidupan akhirat kelak. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.